Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pertama-tama Bapak dosen, Bapak Slamet Riyadi SPD MPD, beserta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Permana Putra. Saya dari kelas A dengan nomor NPM 25106311600105. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Etika Berkomunikasi di Media Sosial di Era Digital. Hadirin yang saya hormati, di era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi berjalan dengan sangat pesat. Hampir setiap aspek kehidupan telah dipengaruhi oleh teknologi, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga cara kita berkomunikasi. Yang dimana salah satu bentuk nyatanya dari perkembangan tersebut adalah hadirnya di media sosial. Media sosial telah mengubah cara manusia berinteraksi. Jika dahulu komunikasi dilakukan secara langsung atau melalui surat menyurat, hari ini kita dapat berkomunikasi hanya dengan menggunakan ponsel dalam hitungan detik. Kita sebagai mahasiswa, khususnya di bidang teknik elektro, kita tentu memahami bahwa ini tidak lepas dari perkembangan sistem komunikasi digital, jaringan internet, serta perangkat teknologi yang semakin canggih. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar yang seringkali diabaikan, yaitu etika berkomunikasi di media sosial. Teman-teman yang saya banggakan, saat ini media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, bahkan membentuk opini publik. Sayangnya seribu sayang, tidak semua orang menggunakan media sosial dengan bijak, yang dimana kita sering melihat berbagai komentar negatif, perdebatan yang tidak sehat, hingga penyebaran informasi yang tidak benar. Bahkan, tidak jarang kita menemukan kasus di mana seseorang menjadi korban cyberbullying karena sebuah postingan. Sebagai contoh, kita mungkin pernah melihat seseorang yang menjadi viral karena kesalahan kecil, kemudian mendapatkan ribuan komentar negatif dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi tempat yang sangat keras jika tidak digunakan dengan etika yang baik. Hadirin sekalian, mari kita bayangkan sejenak bagaimana jika berada di posisi orang tersebut. Kira-kira gimana ya? Bagaimana perasaan kita jika menerima komentar negatif dari banyak orang sekaligus? Tentu, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi mental dan kepercayaan diri seseorang. Dari sini kita dapat memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar sekali, bahkan ketika disampaikan melalui media sosial. Oleh karena itu, etika dalam berkomunikasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Teman-teman yang saya hormati, ada beberapa alasan kuat mengapa kita harus menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Yang pertama adalah karena penyebaran informasinya sangat kuat. Bayangkan, dalam hitungan detik bisa menjangkau ribuan orang. Jika informasi tersebut bersifatnya negatif, maka dampaknya juga akan sangat besar. Lalu untuk yang kedua adalah jejak digitalnya. Teman-teman, setiap aktivitas yang kita lakukan di internet akan tersimpan dan sulit untuk dihapus penuhnya. Hal ini berarti bahwa apa yang kita lakukan hari ini dapat mempengaruhi masa depan kita. Kurang lebihnya gitu teman-teman. Yang ketiga adalah potensi konflik sosial. Perbedaan pendapat yang tidak disampaikan dengan baik dapat memicu perdebatan bahkan perpecahan.
Lalu yang keempat adalah maraknya penyebaran hoaks. Banyak orang yang dengan mudah mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, yang dimana seharusnya kita cek and recheck informasi tersebut valid atau tidak. Hadirin yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita harus memiliki kemampuan yang disebut sebagai literasi digital. Literasi digital ini bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi kita juga tahu tentang bagaimana kita bersikap bijak dalam menggunakannya. Ada beberapa langkah nih teman-teman yang dapat kita lakukan untuk menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Pertama, berpikir sebelum berbicara ataupun menulis, teman-teman. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang kita tulis akan memberi manfaat atau justru menyakiti orang lain. Lalu untuk yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita dapat atau kita tetap menjaga etika dalam berkomunikasi. Lalu untuk yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Nah, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama, dan itu adalah hal yang wajar. Keempat, kita tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita harus membiasakan diri kita sendiri untuk melakukan pengecekan sebelum membagikan informasi, yang dimana harus cek and recheck. Kita cross check kembali apakah informasi tersebut valid atau tidak. Yang kelima, mengendalikan emosi. Jangan termudah terpancing oleh komentar negatif, yang dimana teman-teman harus bisa kontrol emosinya masing-masing supaya tidak terpancing dengan komentar-komentar negatif. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa teknik elektro, kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menghadapi perkembangan teknologi. Kita tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga calon pengembang dan pelaku di bidang tersebut. Oleh karena itu, kita harus mampu menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk hal-hal yang positif. Kita harus menjadikan contoh dalam menggunakan media sosial dengan bijak dan beretika. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa teknologi hanyalah alat. Yang menentukan baik atau buruknya teknologi adalah manusia itu sendiri. Jika manusia menggunakannya dengan bijak, maka teknologi ini akan membawa manfaat. Namun, jika digunakan tanpa etika, maka teknologi ini membawa dampak negatif. Hadirin yang saya hormati, perlu kita sadari bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan apa yang kita pikirkan, tetapi juga menyampaikan dengan cara yang tepat. Seringkali nih, di media sosial bukan terletak pada perbedaan pendapat, tetapi pada cara penyampaiannya yang kurang tepat atau tidak tepat. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, jelas, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, dengan memberikan komentar yang positif, tidak ikut menyebarkan kebencian, cacian, serta saling menghargai satu sama lain. Jika setiap individu memiliki kesadaran untuk menjaga etika, maka lingkungan di media sosial akan menjadi tempat yang lebih nyaman dan bermanfaat. Sebaiknya jika kita terus membiarkan perilaku negatif, maka media sosial akan menjadi tempat yang penuh dengan konflik dan perpecahan. Yang dimana pada akhirnya etika berkomunikasi adalah cerminan dari karakter kita sebagai individu. Apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, dan bagaimana kita merespon orang lain, semuanya menunjukkan siapa sih sebenarnya diri kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab dalam menggunakannya. Marilah kita menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebar hal-hal yang positif, membangun relasi, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Teman-teman sekalian,
Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya memberikan pesan sederhana, yang dimana berpikirlah sebelum berbicara dan bijaklah sebelum bertindak. Karena setiap kata yang kita ucapkan, termasuk di media sosial, akan selalu memiliki dampak. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen, terutama Bapak Slamet Triadi, SPD MPD, dan teman-teman semua. Apabila saya ada salah kata ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.